Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kembali renungan Prapaskah, di mana kita sudah memasuki hari yang ke-7. Ibrani pasal 3 ayat 12-15 menjadi dasar perenungan pagi hari ini. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Bapak Ibu Saudara, tema hari ini yaitu menemukan kejahatan dan ketidakpercayaan yang tersembunyi. Menemukan kejahatan dan ketidakpercayaan yang tersembunyi. Bacaan Prapaskah hari ini memberikan peringatan kepada kita untuk selalu waspada supaya jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya pada Tuhan. Karena itu, saudara, kita diingatkan untuk selalu aktif meminta Roh Kudus untuk melakukan apa yang diajarkan pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 23-24 yang berbunyi demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Penulis Ibrani memberikan dua alasan mengapa kita harus selalu memeriksa hati kita dari yang jahat dan ketidakpercayaan. Yang pertama, saudara, supaya kita tidak tersesat terus-menerus oleh kejahatan kita dan ketidakpercayaan kita. Yang kedua, supaya kita terus bisa meresponi Tuhan yang hidup. Jika kita ada kejahatan ketidakpercayaan, maka itu akan membuat kita sulit untuk meresponi Tuhan. Nah, saudara, untuk menggambarkan efek kuat dari seseorang yang menyembunyikan kejahatan dan ketidakpercayaannya, kita bisa melihat misalnya contoh dalam bangsa Israel sendiri, di mana penulis Ibrani memberikan gambaran betapa keras hatinya bangsa Israel, di mana mereka adalah orang ditolong oleh Tuhan yang keluar dari Mesir, namun justru mereka dikatakan mereka memberontak dan tidak mendengarkan Tuhan. Dan itu dikatakan bahwa Tuhan memurkai mereka selama 40 tahun lamanya, yaitu mereka yang berbuat dosa. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka banyak yang mati, dan bahkan dikatakan semua hampir mati di angkatan yang pertama itu. Dan Tuhan bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah bisa masuk ke tempat istirahatnya yang tenang. Karena apa? Karena mereka tidak taat kepadanya. Nah, penulis Ibrani juga memberikan satu perhatian yang penting buat kita, yaitu kata ketekunan. Menurut saya, kata ini adalah kata yang penting, saudara. Memang benar, banyak orang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat, sekali selamat tetap selamat. Namun, jika kita tidak hati-hati, banyak orang yang percaya kalimat ini lalu mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka membiarkan hidup terus berdosa, mereka melalaikan hidup mereka untuk takut akan Tuhan. Mereka melalaikan kewajibannya mereka sebagai umat pilihan Allah. Sehingga dikatakan bahwa mereka justru tidak tekun. Padahal kita tahu bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus, dimateraikan oleh Roh Kudus, kita sudah menjadi anak Tuhan. Dan kita dimampukan untuk bisa terus bertekun. Nah, saudara, pikirkan tentang bangsa Israel, di mana mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah bagian dari keluarganya karena kasih karunia Tuhan. Mereka juga mengalami berkat dari hubungan itu. Namun Ibrani mengatakan bahwa hatinya yang keras karena kejahatan dan ketidakpercayaan mereka itu, justru mereka jatuh dan mereka tidak masuk ke dalam istirahat Tuhan. Nah, penulis Ibrani memperingatkan kepada kita kondisi yang mengerikan ini, bahwa setiap kita yang mungkin mengaku bahwa sudah percaya Yesus, mengaku menjadi keluarga Tuhan, tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mengakui dosa dan kejahatan dan ketidakpercayaan kita, atau kita tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, maka bisa dipastikan bahwa kita tidak akan masuk dalam tempat perhentian istirahat Tuhan. Artinya, saudara, biar pagi hari ini dan hari ini di masa Prapaskah kita diperingatkan kembali bahwa mari kita periksa hati kita. Kita selidiki hati kita. Apakah masih ada kejahatan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan? Karena itu akan menghalangi kita. Saudara, kita memang sudah bersatu dengan Kristus. Untuk meyakinkan bahwa kita sudah bersatu dengan Kristus, maka kita juga harus tekun
Nah, ketekunan ini saudara akan ditolong oleh Tuhan, dimampukan Tuhan untuk terus bertekun. Karena itu, mari kita berdoa untuk terus supaya kita bisa selidiki hati kita dan menemukan kejahatan dan ketidakpercayaan kita yang tersembunyi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami tidak asal menjalani hidup ini, di mana masa prapaskah ini justru menolong kami bisa memeriksa hati kami kembali akan kejahatan-kejahatan dan ketidakpercayaan yang tersembunyi selama ini. Kami mungkin merasa yakin bahwa kami anak Tuhan. Kami merasa yakin bahwa kami sudah bersatu dengan Mesias. Jika Tuhan di antara kami atau kami tidak bertekun, justru itu memperlihatkan bahwa kami justru sungguh-sungguh tidak percaya pada Engkau. Kami berdoa supaya Tuhan kami terus diselidiki hati kami. Tuhan boleh periksa hati kami secara menyeluruh dan biarlah kami terus belajar untuk kembali ke jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.